Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini 3 Syawal atau 3 Lebaran, kami berada di kota Tanjung Balai. Dan saat ini kita sedang menunggu kapal untuk kita mengitari sebagian dari pantai timur kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Tepatnya ini kita di jembatan atau Titi Patembo, kota Tanjung Balai. Sebentar lagi kita akan menaiki kapal. Ikutin kita. Di hadapan kita saat ini adalah Jembatan Tabayang ya. Jembatan Tabayang ini atau sering dikenal dengan Jembatan Sekepayang. Ini merupakan jembatan terpanjang yang ada di Sumatera Utara. Jembatan ini menghubungkan kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan, tepatnya Kecamatan Sekepayang. Adapun panjang dari jembatan ini sekitar 600 meter. Ini merupakan jembatan yang cukup panjang dan proses pengerjaan juga cukup lama dengan dinamika yang ada. Ini kita lihat hasil karya pembangunan yang telah berjalan cukup lama, dan ini sudah dinikmati oleh masyarakat, baik itu masyarakat kota Tanjung Balai untuk menghampiri atau mengunjungi sanak famili yang ada di Kecamatan Sekepayang dan sekitarnya. Ini kita lihat di bawah jembatan terdapat sungai, aliran sungai yang akan mengarungi hingga ke hilir laut yang ada di pantai timur Sumatera Utara. Terlihat kapal-kapal yang sedang sandar, ya, sedang sandar. Nih. Arusnya cukup kencang, deras. Nih. daerah kapal sandar dan pendaratan ikan, gudang-gudang pengumpulan ikan untuk didistribusikan ke berbagai daerah Sumatera Utara. Ini
Ini tepatnya di wilayah Kecamatan Teluk Nibung. Ini terlihat kapal-kapal sandar di pinggiran. Itu merupakan gudang-gudang ikan yang ada di Kota Tanjung Balai. Ini kapal wisata yang saat ini ada di Kota Tanjung Balai untuk melihat keberadaan sungai maupun pesisir pantai timur yang ada di Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Jadi sebentar lagi kita akan melihat pelabuhan penumpang atau pengangkutan orang untuk bepergian dari Kota Tanjung Balai maupun Asahan maupun sekitar Sumatera Utara untuk menuju negeri jiran Malaysia, tepatnya di Pelabuhan Port Klang. Itu di ujung sana, ya, di ujung sana kita sudah mulai melihat pelabuhan yang bentuk atapnya seperti setengah lingkaran. Itu merupakan pelabuhan pengangkutan orang atau manusia untuk bepergian ke negeri jiran Malaysia. Di kawasan pemukiman masyarakat yang berada di sekitaran pesisir pantai timur Kabupaten Asahan, tepatnya sekitaran daerah Sungai Apung. Nah, inilah lokasi kebakaran kemarin ini. Ini daerah apa namanya nih? Rintis ya. Ini lokasi kebakaran beberapa hari sebelum Lebaran. Sekitar Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, atau sering dikenal masyarakat ini daerah Asahan Mati. Ya, yang terkenal masyarakatnya merupakan nelayan maupun bekerja di kapal atau anak buah kapal ABK. Ini terlihat kapal-kapal yang sedang sandar. Di saat ini kapal-kapal sedang sandar dikarenakan kondisi perairan sedang pasang mati atau dangkal, sehingga kapal-kapal sandar ke tepian. Dan kapal-kapal ini akan berangkat atau kembali untuk melaut atau mencari ikan di lautan setelah air naik atau tidak pasang mati. Ya, ini kapal-kapal ya lumayan besar untuk menangkap ikan-ikan. Kalau seperti ini barangkali udah sampai keluar dari Sumatera Utara menangkap ikannya, kapal-kapalnya. Ini terlihat kapal-kapal juga banyak yang sandar, dan ada juga kapal yang sudah usang ataupun sudah rusak di pinggiran pesisir pantai. Dan terlihat juga kalau kita lihat nih, mangrove-nya juga masih tertata dengan baik ya. Masih terpelihara sebagian mangrove masih alamiah yang ada di pesisir Asahan ini. Kita lihat ya, pesisir Asahan mangrove-nya masih terjaga dengan baik ya. Kita lihat panjang bibir
kawasan Kecamatan Sekepayang nih, di wilayah pesisir Kabupaten Asahan, Kecamatan Sungai Kepayang, tepatnya di seberang kota Tanjung Balai. Mereka meskipun berada terpisah dari kabupaten, maksudnya dari ibu kota kabupaten, tapi mereka ini lebih kental tradisi adat istiadat, termasuk mata pencarian masyarakatnya dominan sebagai nelayan atau pelaut. Terlihat bagaimana di pinggir-pinggir pantai di sekitar Kecamatan Sekepayang ini terdapat kapal nelayan, ya, kapal nelayan. Ini banyak yang sandar memang, karena sebagian besar masyarakat nelayan ini selain hari raya Idul Fitri, ini juga merupakan bagian dari pasang mati, di mana nelayan tidak bisa melaut disebabkan oleh terjadi penyurutan air, sehingga nelayan nanti akan melaut setelah air pasang, sehingga kapal-kapal nelayan ini bisa beroperasi dengan baik, karena debit air semakin tinggi, ya, sehingga untuk mempermudah proses berlayarnya nelayan ke tengah lautan untuk mencari ikan. Kita lihat. Jadi di kapal-kapal nelayan ini banyak sekali lampu, ya, yang dipasang. Ya, banyak sekali lampu-lampu yang dipasang di sekitar kapal. Ini terlihat di beberapa kapal, ya. Ini banyak sekali lampu-lampu dipasang. Ya. Lampu dipasang ini gunanya untuk mencari perhatian ikan. Jadi ikan itu juga butuh perhatian, sehingga begitu malam hari nelayan melakukan penangkapan ikan. Ini juga terlihat nih, terlihat di kapal-kapal lain juga. Ini banyak sekali lampu-lampu. Jadi nelayan itu melakukan penangkapan ikan biasanya itu pada malam hari. Jadi pada malam hari itu karena kondisi gelap, sehingga dihidupkanlah pencahayaan. Dan itu juga selain sebagai penerangan, lampu itu juga berfungsi sebagai untuk mengambil perhatian, ya, untuk mengambil perhatian ikan, agar ikan itu bisa mendatangi ke pusat penerangan atau pencahayaan, sehingga alat tangkap yang telah dioperasikan di sekitar kapal itu akan dapat menjerat atau menangkap ikan-ikan yang tercuri perhatiannya oleh pencahayaan tadi. Ya, jadi itu tadi kapal-kapal di sepanjang tepi pantai atau di pinggiran sungai ini. Kita lihat kapal-kapalnya itu dipenuhi dengan lampu-lampu, ya. Di kapalnya dipenuhi dengan lampu-lampu. Jadi kapal ini dengan adanya lampu sebagai fungsi penerangan juga dapat memiliki fungsi sebagai memikat atau mencuri perhatian ikan, sehingga alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di sekitar kapal ini dapat menjerat atau dapat menangkap ikan yang datang menuju sumber pencahayaan, ya, itu dia. Jadi memang kebiasaan ikan ini juga pada umumnya, terlebih lagi ikan-ikan pelagis, ya, ikan-ikan permukaan. Ikan-ikan permukaan ini biasanya mereka berenangnya berkelompok, ya. Ikan-ikan pelagis atau ikan permukaan ini mereka melakukan berenang ke sana kemari di permukaan laut itu secara berkelompok, ya. Kalau istilahnya itu school fish, sehingga mereka setiap berenang itu selalu berkelompok,
sehingga para nelayan juga akan mendapatkan ikan-ikan itu secara berkelompok pada jenis tertentu. Misalnya ikan-ikan pelagis itu seperti ikan gembung misalnya, maka ikan gembung begitu terjerat dia lebih banyak, meskipun kecil-kecil tapi banyak yang tertangkap. Beda dengan ikan-ikan yang di dasar ya, yang di dasar ini mereka lebih cenderung biasanya alat tangkapnya juga berbeda dengan ikan-ikan pelagis ya. Kalau ikan permukaan atau ikan pelagis itu dia ikan yang dengan menggunakan jaring, baik itu jenisnya seperti pukat, kemudian ursain atau jaring cincin dan lain sebagainya. Sementara kalau ikan-ikan pertengahan atau midwater ataupun ikan demersal atau ikan dasar itu biasanya menggunakan pancing atau ada seperti perangkap juga gitu ya. Tetapi dia ditangkap itu lebih cenderung tidak berkelompok, tidak seperti ikan pelagis atau ikan permukaan atau ikan perenang cepat pada umumnya. Mungkin demikian ya. Ini kita sedang menuju tempat pemberhentian sandar kapal. Kelihatan jembatan ya, jembatan. Ini jembatan dari mulai ujung sana ya, dari mulai ujung sana jembatannya, mana ujung sana tuh jembatan ya, kita lihat tuh ujung jembatan sampai ujung sana ya. Ini jembatan ini dinamakan jembatan Tabayang ya, jembatan Tabayang, atau masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan jembatan Sungai Kepayang atau Sekepayang. Kenapa? Karena jembatan ini merupakan penghubung ya, penghubung antara kota Tanjung Balai yang ada di sudut sana ya, kemudian kecamatan Sungai Kepayang ada di sudut sebelah sana ya. Jadi jembatan ini cukup panjang ya, termasuk jembatan terpanjang di Sumatera Utara ya, karena panjangnya itu kurang lebih sekitar 600 meter. Ini merupakan jembatan terpanjang di Sumatera Utara ya. Kita sebagai masyarakat Tanjung Balai Asahan cukup berbangga dengan adanya jembatan ini, karena selain sebagai wisata ya, wisata untuk kita kunjungin, ini juga menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat yang ada di Kota Tanjung Balai dan masyarakat di Kabupaten Asahan, khususnya di Kecamatan Sekepayang ya. Selain sebagai ekonomi juga merupakan bagian dari untuk mempermudah akses silaturahmi, sebab banyak masyarakat Sekepayang ini ya, di Kabupaten Asahan Sekepayang ini banyak sanak familinya tinggal di Kota Tanjung Balai. Begitu juga sebaliknya ya. Kita patut bersyukur dengan adanya jembatan Tabayang atau jembatan Sekepayang ini dapat memberikan dampak ekonomi dan dampak sosial yang positif kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan harapannya masyarakat semakin maju, semakin bergairah untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Ini dia, kita lihat jembatan Tabayang. Nah, ini dia jembatan Tabayang atau jembatan Sungai Kepayang. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.